Selamat sore, jumpa lagi pada KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Sore ini kita akan membahas materi berjudul Hari yang Lenyap dari Catatan Sejarah yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Pada saat ini kita akan masuk pada bagian pelajaran ke-7 bersumber dari Amazing Facts Bible Study. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan dari seri pelajaran kami, yaitu pelajaran yang ketiga. Berkatilah agar dengan pelajaran ini kami dapat lebih mengetahui tentang hari Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Selamat dan Penebus kami. Amin. Tahukah Anda bahwa ada satu hari penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Sangat mengherankan bahwa hanya sedikit orang tahu ya hal ini, karena hari itu adalah hari paling penting dalam sejarah umat manusia. Itu bukan hanya merupakan suatu hari yang berasal dari masa lalu, tapi juga berlaku di masa sekarang dan yang akan datang. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi pada hari yang diabaikan ini akan memiliki dampak yang besar dalam hidup Anda. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak fakta menakjubkan dalam sejarah ini? Ikutilah pelajaran berikut dengan teliti. Tanpa makna penting sama sekali, peristiwa ini ditulis hanya untuk mencatat mukjizat bangkitnya Eutikus sesudah dia jatuh sampai mati dari jendela tingkat 3. Di Yeskiel 46 ayat 1, Tuhan menyebut hari Minggu sebagai salah satu dari 6 hari kerja. Yang ketiga, bukankah 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 membicarakan tentang persembahan sekolah minggu? Tidak, jawabannya tidak. Tak ada catatan bahwa ini adalah pertemuan. Uang yang dipersembahkan itu disisihkan masing-masing secara sendiri-sendiri. Sebuah bala kelaparan terjadi di Yudea. Di Roma 15 ayat 26, Kisah 11 ayat 26-30, dan Paulus menulis untuk meminta gereja-gereja di Asia Minor membantu saudara-saudara mereka yang terkena bala kelaparan itu. Semua umat Tuhan ini atau bangsa Yahudi maupun non-Yahudi menguduskan hari Sabat. Jadi Paulus menyarankan bahwa pada Ahad pagi, yaitu waktu di mana mereka biasa membayar tagihan dan menyelesaikan urusan jual beli. Sesudah hari Sabat berlalu, mereka menyisihkan sedikit uang untuk saudara-saudara mereka yang berkekurangan supaya siap dikumpulkan waktu Paulus tiba di situ. Penyimpanan uang itu diminta untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, atau seperti yang ditulis La Santa Biblia, salah satu versi Alkitab bahasa Spanyol, di rumah. Diperhatikan juga, di sini tidak disebut bahwa Ahad adalah hari suci. Malah Alkitab tak pernah memerintahkan atau menyarankan menguduskan hari Minggu atau Ahad. Pertanyaan keempat, tapi bukankah kalender pernah tidak akurat dan hari-hari dalam sepekan telah berubah semenjak zaman Yesus? Yesus hidup di bumi? Zaman Yesus Kristus hidup di bumi? Jawabannya tidak. Ensiklopedia yang terpercaya dan buku-buku referensi memastikan bahwa hari ke-7 di zaman sekarang sama dengan hari urutan ke-7 yang dikuduskan Yesus. Bila Anda mau meluangkan waktu untuk melakukan riset, Anda akan mendapatkan fakta itu. Pertanyaan kelima, tapi bukankah Yohanes 20 ayat 19 merupakan catatan bahwa para murid mendirikan ibadah minggu sebagai penghormatan atas kebangkitan? Jawabannya, tidak. Justru sebaliknya, para murid pada waktu itu tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Di Markus 6 ayat 14. Mereka berkumpul karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mengunci pintu rumah itu. Waktu Yesus muncul di tengah mereka, dia menegur mereka, karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tak ada makna tersurat ataupun tersirat bahwa mereka menganggap hari pertama pekan itu sebagai hari suci. Hanya ada 8 ayat di Perjanjian Baru yang menyebutkan tentang hari pertama. Tak ada satupun yang menyebutnya suci. Pertanyaan ke-6,
Bukankah Kolose 2 ayat 14-17 membatalkan hari Sabat? Sama sekali tidak jawabannya. Ayat itu hanya membicarakan Sabat-Sabat tahunan yang merupakan bayangan dari apa yang harus datang, dan bukan Sabat hari ketujuh sekali sepekan. Di kalangan bangsa Israel, Perjanjian Lama ada 7 hari raya tahunan atau hari libur yang juga disebut Sabat hari ketujuh ini. Hari ini adalah tambahan bagi Sabat hari ketujuh atau hari-hari Sabat ekstra selain hari Sabat hari ketujuh, atau belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, Imamat 23:38. Ketujuh hari raya ini menunjuk ke depan, ke peristiwa kematian Yesus. Sabat sekali sepekan diciptakan sebelum Adam dan Hawa berdosa, jadi tak mungkin menunjuk ke depan, tidak mungkin dibatalkan pada waktu penebusan manusia menjadi kenyataan atau kematian Yesus. Itulah sebabnya Kolose 2 secara khusus menyebutkan bahwa Sabat yang dibicarakan itu adalah bayangan dari yang harus datang. Ketujuh Sabat tahunan atau hari raya tahunan yang dibatalkan pada saat kematian Yesus terdaftar di Imamat 23. Pertanyaan ketujuh, menurut Roma 14 ayat 5, hari yang harus kita kuduskan hanyalah masalah pendapat pribadi, bukan? Jadi boleh hari apa saja. Perhatikan bahwa seluruh pasal itu membicarakan tentang saling menghakimi atau ayat 14, 10, dan 13. Topik pembicaraan di sini bukanlah Sabat hari ketujuh yang merupakan bagian dari 10 hukum Taurat. Topik yang dibicarakan adalah 7 hari raya tahunan dari hukum upacara Musa. Pengikut Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi menghakimi pengikut Yesus dari bangsa lain karena tidak merayakan 7 hari raya tahunan itu. Ini kata-kata Paulus adalah, jangan saling menghakimi, hukum upacara Musa dan hari raya tahunan tidak berlaku lagi. Hari raya Paskah, Pentakosta, dan lain-lain tidak perlu kita rayakan lagi. Demikianlah akhir dari pelajaran sesi kita yang ketiga. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah agar kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Amat dan penebus kami. Amin. Kita akan kembali di minggu keempat dengan pelajaran sesi keempat. Tuhan memberkati.